Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat, diantaranya akar real berlainan, akar real sama, dan akar tidak real atau imajiner. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama. Suatu persamaan kuadrat, x kuadrat ditambah 6x dikurang dalam kurung p ditambah 3 sama dengan 0. Agar mempunyai dua akar real dan berbeda, maka nilai P adalah. Sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Perlu diingat, untuk dua akar real yang berbeda atau berlainan, di mana ketentuannya yaitu nilai D-nya itu harus besar dari 0. Apa itu D? D ini diskriminan. Dan untuk mendapatkan nilai D, rumus yang digunakan yaitu B kuadrat dikurangkan dengan 4AC. Jangan lupa di sini besar dari 0. Sekarang timbul pertanyaan mana nilai A, mana nilai B, mana nilai C. Sekarang perhatikan kembali persamaan kuadrat yang ada pada soal. Untuk nilai A, itu nilainya diperoleh dari, tinggal kita perhatikan angka di depan X kuadrat. Nah, di depan X kuadrat sini tidak ditulis angkanya. Sebenarnya ada angka 1 tapi dia tidak ditulis. Maka kalau untuk nilai A, nilainya sama dengan 1. Lalu untuk nilai B, yaitu yang di depan X. Di depan X ini ada angka positif 6. Sedangkan kalau untuk nilai C, yaitu yang paling belakang sini. Negatif dalam kurung P ditambah 3. Nah, selanjutnya jangan lupa kita kalikan negatif ini ke dalam angka dalam kurung ini. Negatif kali positif P hasilnya negatif P. Lalu negatif dikali positif 3 hasilnya negatif 3. Ini nilai C-nya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus tadi. B kuadrat nilai B-nya tadi berapa? Yaitu 6. Maka sini kita tulis 6 kuadrat. Sama dengan, dikurang 4. Nilai A-nya sama dengan 1. Lalu untuk nilai C-nya yaitu negatif P dikurang 3. Tutup kurung, jangan lupa besar dari 0. Lanjut, 6 kuadrat hasilnya 36. Dikurang, negatif 4 kali 1 hasilnya negatif 4. Lalu buka kurung, negatif P kurang 3. Tutup kurung, besar dari 0. Lanjut, 36. Lalu perhatikan kelanjutannya, negatif 4 dikali negatif P hasilnya positif 4P. Lalu, negatif 4 dikali negatif 3 hasilnya positif 12. Besar dari 0. Selanjutnya, 4P lalu 36 ditambah 12 hasilnya positif 48. Besar dari 0. 4P besar dari positif 48 pindah ke kanan menjadi negatif 48. Nah, sekarang kita sambung di sebelahnya. Maka kalau untuk nilai P saja itu diperoleh dari negatif 48 per di bawahnya angka di depan sini, di sebelah P, yaitu angka 4. P besar dari negatif 48 dibagi 4 hasilnya negatif 12 dan ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai M agar persamaan X kuadrat dikurang 4MX ditambah 2 sama dengan 0 mempunyai akar real sama. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Nah, kalau yang tadi yang kita bahas yaitu dua akar real berbeda. Sekarang, akar real sama. Di mana ketentuannya yaitu nilai D-nya
atau diskriminannya itu harus sama dengan 0. Ini dia ketentuannya. Ingat, untuk mendapatkan nilai D tadi atau diskriminan, rumusnya yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Di sini perhatikan, dia sama dengan 0. Untuk nilai A, B, dan C, kita kembali ke persamaan kuadrat yang ada pada soal. Untuk nilai A, yaitu angka di depan E kuadrat. Di depan E kuadrat, di sini ada parabel M. Itu nilai A-nya. Lalu untuk nilai B, yang di depan X saja, yaitu negatif 4. Negatif 4M maksud kami. Sedangkan kalau untuk nilai C yang paling belakang sini, yaitu positif 2. Nah, sekarang kita kembali ke rumus tadi. B kuadrat, maka sini kita tulis negatif 4M kuadrat. Dikurang 4 nilai A-nya yaitu M, dan nilai C-nya yaitu 2. Sama dengan 0. Negatif 4M kuadrat. Kita kuadratkan satu per satu. Negatif 4 kuadrat itu hasilnya positif 16. Baru setelah itu M kuadrat. Dikurang 4 kali 2 hasilnya 8. Lalu jangan lupa dikalikan dengan M. Lalu dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya tinggal kita faktorkan saja untuk mendapatkan nilai M-nya. Caranya, perhatikan di sini. 16M kuadrat dikurang 8M sama dengan 0. Bentuk ini itu kan sama dengan 16. M kuadrat sama artinya dengan M dikali M. Dikurang 8M sama dengan 0. Sekarang salah satu M-nya di sini kita tarik keluar kurung. M-nya kita tarik keluar kurung. Di dalamnya apa yang tinggal? Yaitu 16M dikurang 8 sama dengan 0. Nah, setelah kita faktorkan seperti ini, tinggal kita cari angka pembuat nolnya. Dengan cara M yang di luar tanda kurung ini langsung sama dengan 0. Lalu yang di dalam tanda kurung ini 16M dikurang 8 juga sama dengan 0. Maka nilai di sini perhatikan 16M sama dengan negatif 8 pindah ke kanan jadi positif 8. Oke, kita sambung di sebelahnya. Maka M saja itu sama dengan 8 dibagi 16. 8 yang sini dibagi dengan 16 yang sini. Lanjut, angka ini masih bisa kita kecilkan atau sederhanakan. Yaitu sama-sama habis dibagi 8. 8 kalau dibagi 8 hasilnya 1. Sedangkan kalau 16 dibagi 8 hasilnya 2. Maka untuk nilai M-nya ada 2. Yang pertama M sama dengan 0. Dan yang kedua M sama dengan 1 per 2. Dan seperti inilah cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 3. Persamaan kuadrat kx kuadrat dikurang 2 dalam kurung k kurang 6 tutup kurung x ditambah 1 sama dengan 0 mempunyai akar tidak real atau imajiner. Maka nilai k sama dengan. Oke. Perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, untuk soal yang ketiga di sini yang kita bahas yaitu untuk akar tidak real. Oke, ingat untuk ketentuan akar tidak real yaitu nilai D-nya atau diskriminannya itu harus kecil dari 0. Ini dia ketentuannya. Ingat, untuk mendapatkan nilai D atau diskriminan yaitu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Tandanya jangan lupa di sini, yaitu kecil dari 0. Nah, untuk mendapatkan nilai A, B, dan C, kita kembali ke persamaan yang ada pada soal. Untuk nilai A, yang di depan E kuadrat, yaitu nilainya di sini berapa? Yaitu K. Lalu untuk nilai B, yang di depan parabel X, kita kalikan ini ke dalam, negatif 2 kali K hasilnya negatif 2K. Lalu negatif 2 dikali negatif 6 hasilnya positif 12. Dan ini nilai untuk B. Sedangkan kalau untuk nilai C yang paling belakang di sini, positif 1. Nah, sekarang kita kembali ke rumus tadi. B kuadrat, maka sini kita tulis negatif 2K ditambah 12 tutup kurung dikuadratkan.
Oke. Lalu dikurang 4 nilai A-nya yaitu K dan nilai C-nya di sini yaitu 1. Jangan lupa tandanya kecil dari 0. Nah, sekarang kita selesaikan bentuk dari dalam kurung negatif 2K tambah 12 yang dikuadratkan. Adapun hasil dari bentuk kuadrat ini yaitu positif 4M, bukan M tapi K maksud kami, 4K kuadrat dikurang 48K ditambah 144. Ingat sekali lagi, yang ini merupakan hasil dari negatif 2K tambah 12 yang dikuadratkan. Ini hasilnya. Oke, selanjutnya jangan lupa negatif 4 kali K dikali 1 hasilnya negatif 4K. Tandanya jangan lupa kecil dari 0. Selanjutnya 4K kuadrat lalu negatif 48K dikurang 4K hasilnya negatif 52K. Lalu ditambah 144 kecil dari 0. Nah, biar mudah kalau kita lihat di sini, angka yang ada di sini itu semuanya habis dibagi dengan angka berapa? Yaitu sama-sama habis dibagi dengan angka 4. Ya kan? 4K kuadrat dibagi 4 hasilnya K kuadrat saja. Lalu dikurang 52K dibagi 4 hasilnya berapa ini? Yaitu 13K. Lalu ditambah 144 dibagi 4 hasilnya 36. Tandanya jangan lupa kecil dari 0. Nah, langkah selanjutnya, karena dia berbentuk pertidaksamaan kuadrat, maka untuk mendapatkan nilai parabol K ini tinggal kita melakukan apa nih? Ada langkah selanjutnya. Di mana langkah selanjutnya, perhatikan di sini, kita misalkan terlebih dahulu. Tadinya dia pertidaksamaan, sekarang kita misalkan terlebih dahulu dia sebagai persamaan. Oke. K kuadrat dikurang 13K di sini. Ditambah 36, sekarang dia itu sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita faktorkan. Buka kurung, K, tutup kurung, buka kurung, K, tutup kurung, sama dengan 0. Sekarang carilah dua buah angka jika dikalikan hasilnya 36. Oke. Namun kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 13. Nah, angka berapa itu? Tentunya angka yang tepat adalah negatif 4 dan negatif 9. Sekarang kita uji. Negatif 4 dikali negatif 9 itu hasilnya positif 36. Ya kan? Namun kalau kita jumlahkan negatif 4 dijumlahkan dengan negatif 9 itu hasilnya negatif 13. Oke? Nah, setelah kita faktorkan seperti ini, tinggal kita cari angka pembuat nolnya. K kurang 4 sama dengan 0. K kurang 9 juga sama dengan 0. Maka nilai K sama dengan negatif 4 pindah ke kanan jadi positif 4. Lalu K sama dengan negatif 9 pindah ke kanan jadi positif 9. Langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Nilai K-nya ada 2, maka lingkaran di sini juga ada 2. Lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil positif 4. Lingkaran kanan untuk angka yang besar positif 9. Lalu kita tarik garis ke atas. Nah, mungkin adik-adik atau rekan-rekan pernah dengar istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Nah, itu tergantung tanda pada soal. Kebetulan untuk soal kita kali ini tandanya kecil saja. Nah, perlu diingat kapan perlu silakan dicatat. Jika tandanya kecil saja ataupun besar saja, tidak pakai tanda sama, oke, maka lingkaran di sini kosong. Sedangkan kalau tanda di soal ini misalnya kecil sama ataupun besar sama, yang jelas ada pakai tanda sama, baru di sini lingkarannya penuh atau kita warnai. Oke, itu perlu diingat. Nah, langkah selanjutnya. Untuk uji tanda, angka yang paling mudah kita gunakan tentunya angka 0. Di mana letak angka 0? Apakah di sebelah sini, kiri, di tengah, atau di sebelah kanan? Tentunya sebelum angka 4 ini. Maka di bagian kiri, disinilah pertama kali nanti akan kita beri tanda baik positif maupun negatif dengan cara tinggal ganti saja setiap
K yang ada di sini dengan angka 0. Nah, nanti hasilnya positif atau negatif. Oke, perhatikan. K ganti dengan 0. 0 kuadrat dikurangkan 13 kali 0 hasilnya tetap 0. Lalu hasil terakhir tentunya positif 36. Maka hasilnya itu positif. Untuk daerah 0 nilainya positif. Nah, setelah ini dia selang-seling positif, negatif, positif. Dia selang-seling. Sekarang kita kembali ke tanda pada soal. Tandanya kecil. Oke, sekarang kembali dicatat. Jika pada soal tandanya kecil maupun kecil sama, maka daerah yang diasir yaitu daerah yang bertanda negatif. Sedangkan kalau di soal tandanya besar ataupun besar sama, maka yang diasir yaitu daerah yang bertanda positif. Itu perlu diingat. Karena di sini di soal tandanya kecil saja, maka daerah yang diasir yaitu daerah yang bernilai negatif. Ini dia daerah arsirannya. Maka kita peroleh nilai K-nya di sini, yaitu yang di daerah arsir ini. K besar dari 4, K kecil dari 9. Dan inilah dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.